Baik, bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Apa kabar teman-teman sekalian yang saya hormati Allah Subhanahu wa taala. Hari ini kita akan sama-sama belajar tentang mata kuliah pendidikan agama Islam di luar sekolah. Sebelumnya perkenalkan, nama saya Muhammad Fajar Nur Ahmad dari kelas A32 PJJPAI UIN Siber Syekh Nurjati Cirebon. Baik teman-teman, pada pagi hari ini kita akan sama-sama mempelajari tentang pendidikan agama Islam di luar sekolah. Apa sih pendidikan agama Islam di luar sekolah itu? Sebelumnya kita harus mengerti terlebih dahulu apa sebenarnya pengertian pendidikan di luar sekolah itu. Baik, pendidikan luar sekolah adalah mekanisme yang memberikan kesempatan bagi masyarakat untuk memperkaya pengetahuan dan keterampilan melalui pembelajaran sepanjang hayat. Jadi pendidikan luar sekolah ini waktunya lifetime ya teman-teman. Waktunya itu lebih panjang daripada pendidikan formal. Kemudian pendidikan luar sekolah ini juga berperan sebagai pelengkap ya. Dia melengkapi kekurangan atau mungkin hal-hal yang belum ada di pendidikan formal. Dan juga pendidikan luar sekolah ini membantu untuk menyelesaikan masalah pendidikan yang ada di masyarakat. Paling umum masalahnya berupa kurang meratanya distribusi pendidikan formal. Baik, teman-teman, di Indonesia ada 3 jalur yang kita harus ketahui tentang pendidikan di Indonesia ya. Ada 3 jalur pendidikan di Indonesia. Yang pertama itu pendidikan formal, yang kedua pendidikan informal, dan yang ketiga pendidikan non formal. Pendidikan formal ini dia terukur, dia berjenjang, dan juga terstruktur. Waktu atau lama waktu menempuh pendidikannya itu jelas terukur, ada waktunya berapa tahun di setiap jenjangnya. Berbeda dengan pendidikan informal dan pendidikan non formal. Kalau pendidikan non formal dan informal itu dia sifatnya sepanjang hayat dan lebih fleksibel. Ya, karena memang tujuan dari pendidikan luar sekolah ini atau informal dan non formal ini adalah untuk melengkapi pendidikan formal, maka ya dia lebih fleksibel daripada pendidikan formal itu sendiri. Baik, teman, perlu kita ketahui juga bagaimana sih dulu sejarah dari pendidikan luar sekolah ini. Dia sudah ada sejak kapan ya? Pendidikan luar sekolah ini sebenarnya sudah jauh ada sebelum masa kemerdekaan Indonesia. Dia berwujud seperti mungkin surau, pembelajaran di surau, atau mungkin pembelajaran di rumah-rumah para kiai, para tokoh waktu itu ya. Dan kemudian dia sudah terintegrasi dengan kehidupan masyarakat. Sudah sejak lama sebelum kemerdekaan Indonesia. Dan bahkan hal itu berlangsung sampai hari ini. Sampai hari ini integrasi pendidikan luar sekolah dengan masyarakat itu masih terus berlanjut. Sampai mendapatkan momentum ya, pendidikan luar sekolah ini dimasukkan dalam pembahasan undang-undang dan akhirnya disahkan dengan pengakuan hukum pada Undang-Undang Nomor 2 Tahun 1989. Jadi pada tahun 89 pendidikan luar sekolah ini baru mendapatkan pengakuan hukum setelah bertahun-tahun sebelumnya sudah berjalan. Kemudian apa sih peran dari pendidikan agama Islam di sini dalam konteks pendidikan luar sekolah ini? Pertama, peran pendidikan agama Islam di sini adalah untuk membantu membentuk akhlak yang mulia.
Akhlak itu kan sesuatu yang terpancar dari seorang peserta didik. Dan juga akhlak ini merupakan karakter. Maka di situ juga disebutkan tujuan atau peranan dari pendidikan agama Islam adalah membentuk karakter. Tentunya berdasarkan dengan ajaran agama Islam. Norma-norma yang diajarkan, norma-norma yang dibiasakan adalah norma-norma yang berdasarkan dengan ajaran Islam. Pendidikan agama Islam ini juga berlangsung sepanjang hayat, tidak hanya terbatas pada penjenjangan tertentu saja. Karena status dia sebagai seorang muslim itu melekat sepanjang hayat, tidak hanya ketika dia belajar saja. Dan sebagaimana kita ketahui juga, peranan pendidikan agama Islam di luar sekolah ini juga sebagai pelengkap pendidikan formal. Misalkan terkait dengan pembelajaran Al-Quran yang mungkin tidak bisa atau kurang maksimal di pendidikan formal, maka pendidikan luar sekolah ini menawarkan kelengkapan atau menawarkan solusi supaya kaum muslimin itu bisa memaksimalkan pembelajaran Al-Quran mereka di luar sekolah. Selanjutnya tidak ada batas ya, tidak terbatas waktu tertentu, tidak terbatas jenjang tertentu, berbeda dengan pendidikan formal. Perlu kita ketahui apa sebenarnya tujuan dari pendidikan luar sekolah. Tujuan dari pendidikan luar sekolah adalah membangun manusia yang beriman dan bertakwa. Jadi tujuan dari pendidikan itu kalau sebagaimana yang disampaikan oleh Syekh Naqib Al-Atas itu menjadikan manusia itu sebagai insan kamil. Insan kamil itu apa? Ya manusia yang beriman dan bertakwa. Dan juga insan kamil ini harus mampu berkontribusi secara langsung untuk masyarakat. Karena ya kalau kita merujuk ke ajaran Islam ya khairun nas anfa'uhum linnas. Manusia yang paling baik adalah dia yang paling bermanfaat bagi orang lain. Terakhir, tujuan dari pendidikan luar sekolah ini adalah menciptakan kesempatan belajar yang lebih luas bagi individu yang tidak terlayani oleh pendidikan formal. Jadi bagi individu-individu yang tidak terlayani dengan pendidikan formal, maka pendidikan luar sekolah ini adalah solusinya, teman-teman. Apa saja faktor yang mendukung pendidikan luar sekolah ini perlu kita perhatikan ya. Karena sebagai masyarakat kita perlu mendukung pendidikan di luar sekolah. Yang pertama, partisipasi masyarakat dalam perencanaan. Pendidikan luar sekolah ini perlu melibatkan perencanaan yang didukung oleh masyarakat. Karena supaya pendidikan luar sekolah ini tepat sasaran, apa yang dibutuhkan masyarakat itulah yang diajarkan. Jangan sampai masyarakat yang mungkin sudah, kalau kita dalam konteks pendidikan agama Islam ya, masyarakat yang sudah banyak bisa baca Quran, kemudian kita ajari baca Iqra, ini salah ya. Harusnya levelnya naik lebih atas. Kedua adalah partisipasi masyarakat dalam pelaksanaan program. Masyarakat ini perlu berpartisipasi dalam melaksanakan program pendidikan di luar sekolah. Ya. Yang ketiga adalah keterlibatan organisasi masyarakat dalam mendukung program. Organisasi masyarakat atau mungkin yayasan-yayasan swasta atau swadaya masyarakat ini perlu mendukung apa yang menjadi program pendidikan luar sekolah. Karena apa? Karena pendidikan luar sekolah ini rata-rata tidak dihandle oleh pemerintah. Rata-rata dihandle sendiri oleh masyarakat. Maka ya tidak bisa kita menjagakan atau kita mengharapkan banyak dari pendanaan pemerintah. Begitu pula nomor 4 ya, faktor pendukung pendidikan luar sekolah ini adalah keterlibatan masyarakat, keterlibatan organisasi masyarakat dalam melaksanakan program belajar di luar sekolah.
Ini penting. Penting kita pahami dan penting kita ketahui agar pendidikan luar sekolah yang ini notabene adalah pelengkap dari pendidikan formal itu bisa benar-benar menjadi pelengkap, bukan menjadi beban di tengah-tengah masyarakat. Kesimpulan yang bisa kita sampaikan adalah bahwa pendidikan luar sekolah ini memiliki peran yang sangat krusial dalam sistem pendidikan Indonesia, terutama dalam konteks pendidikan Islam. Diperlukan perhatian lebih untuk mengembangkan pendidikan luar sekolah agar lebih efektif dan berdaya guna bagi masyarakat. Artinya pendidikan PAI di luar sekolah ini memiliki peran yang krusial. Selanjutnya perlu kita dukung bersama-sama supaya menjadi benar-benar menjadi pendidikan yang melengkapi dari pendidikan formal. Sekian mungkin yang bisa saya presentasikan dari jurnal kali ini. Terima kasih atas perhatiannya. Sampai jumpa. Salam sehat selalu. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.